Di dalam buku The Intelligent Investor, Benjamin Graham, seorang mentor investasi, seorang mentor dan guru dari Warren Buffett, yang mana Warren Buffett itu sendiri adalah seorang legendary gitu ya, seorang legendaris investor terbaik sepanjang masa. Nah, Ben Graham atau Benjamin Graham ini adalah mentornya Warren Buffett yang nulis buku The Intelligent Investor. Nah, di buku tersebut Ben Graham mengatakan bahwa musuh terburuk dan terberat bagi seorang investor itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah poin yang sangat menarik banget. Kenapa menjadi sangat menarik? Karena gini, di buku itu juga Ben Graham mengatakan bahwa seorang investor yang baik, seorang investor yang cerdas, atau dalam bahasa Inggrisnya the intelligent investor, itu adalah mereka yang berinvestasi menggunakan data apa adanya. Jadi benar-benar sebagai seorang yang realis seperti itu, yang menggunakan data untuk mengambil keputusan. Jadi seorang investor dia akan melihat data apa adanya. Sedangkan seorang investor yang sifatnya adalah FOMO, fear of missing out, seorang investor yang kemudian didorong oleh rasa takut karena faktor psikologi, itu adalah investor-investor yang kemudian akan menjadi investor yang sifatnya spekulan. Jadi mereka bukan murni investor, mereka bukan benar-benar orang yang berinvestasi, tapi orang-orang yang kemudian berinvestasi karena didorong oleh rasa takut dan serakah, fear and greedy, itu adalah mereka yang mengatakan dirinya investor tapi sebenarnya adalah gambler, penjudi, atau spekulan. Karena apa yang mereka lakukan spekulatif. Misalnya, kalau kita bicara properti, ada tanah kosong, kemudian dibeli. Ketika ditanya, kenapa kok beli tanah di sana? Ya, karena nanti harganya akan naik. Katanya begitu, nggak ngerti dasarnya dia ngomong apa, tapi karena dia berpikir harganya akan naik, ya udah akhirnya dia beli tanahnya tanpa ada perhitungan yang jelas. Misalnya, kenapa beli satu properti? Oh, karena propertinya ini nanti harganya akan naik. Sekarang kita lihat ada banyak sekali pengembang-pengembang di Indonesia yang mengembangkan perumahan misalnya. Ketika mengembangkan sebuah klaster perumahan atau mengembangkan sebuah gedung apartemen, lalu kemudian bayangin satu klaster perumahan misalnya isinya 50 unit misalnya, 50 unit rumah, dan dibeli oleh 50 investor. Apa yang akan terjadi kira-kira? Apa kira-kira yang akan terjadi di perumahan tersebut? Semua yang beli investor. Investor artinya dalam tanda petik ya, investor yang tanpa perhitungan ya. Jadi dia beli dengan harapan harganya naik. Ketika semua unit yang beli adalah investor, yang terjadi adalah jadi perumahan hantu. Karena semua orang beli tapi nggak ada yang nempatin. Berharap harganya akan naik dengan sendirinya. Ya nggak bisa. Ketika 50 unit kosong, akhirnya apa? Dimakan rayap, bangunannya rusak, bangunannya ditumbuhin rumput-rumput liar, akhirnya jadi jelek. Makanya jadi perumahan hantu, dan itu banyak sekali. Apartemen juga sama. Kalau misalnya saya datang ke pameran apartemen, pameran properti misalnya, ada yang nawarin saya apartemen, saya selalu tanya, ini yang beli, yang nempatin berapa? Dibandingkan dengan investor berapa. Kalau misalnya dia bilang, oh ini 80% investor karena ini bagus banget buat investasi, buat saya itu menakutkan. Kenapa? Bayangin saya lewat di unitnya, di apartemennya malam-malam, 20% nyala lampunya, 80% hitam gelap gulita karena nggak ada yang nempatin. Karena investornya berharap dia beli didimin harganya naik. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi seorang investor yang cerdas, ketika dia berinvestasi, dia harus tahu apa yang dia investasikan. Jangan sampai beli karena dengar kata orang, dengar kata pembicara properti bahwa kalau kita beli properti pasti cuan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Harus ada dasarnya. Misalnya nih, dalam contoh kasus properti ya. Kalau misalnya kita beli satu unit perumahan, kita beli satu rumah di perumahan itu ya. Lalu kemudian kita lihat sekitarnya, ada nggak faktor-faktor yang bisa membuat rumah itu rame, dihuni oleh orang-orang yang menghuni gitu kan. Jadi bukan hanya investor aja, ada nggak alasan orang-orang tinggal di sana? Kalau misalnya nih, di dekat perumahan itu bakal ada buka pabrik yang akan menyerap misalnya 1.000 tenaga kerja. Akan ada pasar, akan ada perkantoran, ada rumah sakit, ada sekolah di sana. Sehingga banyak nih orang-orang yang akan datang pindah ke sana. Otomatis perumahannya akan jadi hidup. Nah, misalnya nih, tapi yang beli kebanyakan investor, nggak apa-apa. Dibeli oleh investor, kemudian ada yang menyewa, ada yang nempatin. Ketika lingkungannya hidup, maka harga propertinya akan naik. Karena balik lagi, supply and demand. Ketika dengan supply yang terbatas, demand-nya naik, harganya pasti naik.
Nah, hal-hal seperti ini itu harus bisa diperhitungkan ketika kita akan berinvestasi, mau dalam properti, dalam saham, dalam apapun. Jangan sampai kita ikut-ikutan cuman karena, wah ini si A, si B, si C beli, wah saya juga mau ikutan beli. Karena si A ini adalah orang kaya, orang sukses, si B ini pengusaha sukses, si C ini orang terkenal, kalau dia beli di sana pasti harganya naik. Akhirnya ikut-ikutan, itu namanya fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, jadi kalian udah paham. Karena balik lagi ke seperti yang dikatakan oleh Ben Graham dalam bukunya The Intelligent Investor. Seorang investor yang ikut-ikutan investasi tanpa dia mengerti datanya seperti apa, tapi hanya berinvestasi karena rasa takut dalam dirinya, takut ketinggalan dan rasa serakah dalam dirinya, mereka nggak pantas disebut investor. Mereka adalah spekulan, mereka adalah pejudi, dan mereka tidak bisa disebut sebagai intelligent investor. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like video ini dan share video ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang cerdas dan lebih baik dalam mengambil keputusan berinvestasi. Dan di saat yang sama, jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari saya akan sharing tentang tips jurus strategi yang akan membuat Anda semakin sukses, semakin kaya, dan naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.